Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena kemurahannya kita boleh bangun pagi hari ini dan kita memasuki hari yang baru di bulan Oktober ini. Sebelum kita melakukan berbagai hal di sepanjang hari ini, mari kita boleh mengambil waktu teduh. Kita boleh membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Kita berdoa, Allah yang Maha Kasih, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan hidup, nafas yang baru, nafas hidup yang masih Engkau percayakan. Kami mau membaca merenungkan firman-Mu, Tuhan Yesus tolong kami. Amin. Ya Bapak Ibu, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Ayub pasalnya yang ke-7 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-21. Saya hanya akan membaca ayat yang ke-11. Silakan Bapak Ibu melanjutkan pembacaannya di tempat kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pergumulan dan penderitaan adalah bagian daripada kehidupan kita manusia. Tak terkecuali orang-orang yang taat, orang-orang yang percaya, yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh pun mengalami penderitaan dan pergumulan. Saudara-saudara, ada kalanya kita tegar, kita kuat di dalam menghadapi setiap pergumulan kehidupan kita. Namun ada kalanya pula kita begitu rapuh di hadapan Tuhan, tidak sanggup, nyaris menyerah terhadap apa yang kita alami. Seringkali mungkin kata yang keluar adalah, "Oh Tuhan, aku sudah tidak sanggup lagi. Kenapa penderitaan ini begitu lama, begitu berat Tuhan? Saya mau mati saja Tuhan. Tidak sanggup saya menjalani kehidupan ini." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini pun dialami oleh Ayub. Kalau kita memperhatikan akan kisah Ayub ini, kita tahu Ayub adalah seorang yang mengasihi Tuhan, seorang yang taat kepada Tuhan. Di pasal pertama ketika Ayub mengalami musibah di dalam kehidupannya, ketika harta bendanya ludes semua, ketika anak-anak yang dia kasihi mati, dengan respon iman di hadapan Tuhan, dia masih mampu mengatakan, "Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Dengan tegar, Ayub di hadapan Tuhan menyatakan imannya. Namun saudara-saudara, ketika penderitaannya tak kunjung berakhir, bahkan ada sakit penyakit di dalam tubuhnya yang begitu menyakitkan dirinya, ditambah istri dan para sahabatnya yang seolah-olah mempersalahkan dirinya, bukannya menghibur, menguatkan, tetapi memojokkan Ayub. Saudara-saudara, di pasal 7 ini menunjukkan kerapuhan dan keterbatasannya dalam mengatasi masalah pergumulan di dalam hidupnya. Di tengah kesesakannya, ketidakberdayaannya, dan keputusasaannya menghadapi pergumulan hidupnya, Ayub memilih untuk berseru dan memohon kepada Tuhan. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10 berisikan apa yang dirasakan Ayub terhadap pergumulannya. Dan 11 ayat sampai 21 berisikan seruan Ayub kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saat ini pun kita sedang mengalami kesulitan hidup, bergumul dengan masalah keluarga, bergumul dengan masalah keuangan, bergumul dengan sakit penyakit yang kita derita, marilah kita datang kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan, sampaikanlah yang kita rasakan di hadapan Tuhan. Curahkanlah isi hati kita di hadapan Tuhan. Dengan jujur, dengan terbuka kita datang kepada Tuhan. Saudara-saudara,
bagian firman Tuhan di dalam Mazmur 62 ayat 9 mengatakan, berharaplah kepada Allah setiap waktu, curahkanlah isi hatimu kepadanya, sebab dialah tempat kita berlindung. Dikatakan, curahkanlah isi hatimu kepadanya, sebab dialah tempat kita berlindung. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu akhir daripada kisah Ayub ini. Tuhan mengizinkan setiap penderitaan, pergumulan yang berat di dalam kehidupannya. Ada suatu maksud, yaitu Tuhan memproses iman Ayub. Dia makin mengenal Tuhan, Ayub makin mengasihi Tuhan, dan Tuhan memberkati kehidupan Ayub luar biasa. Saudara-saudara, kita juga percaya Tuhan ingin memurnikan kita melalui peristiwa yang kita alami. Mari, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah berpikir Tuhan meninggalkan kita. Yakin dan percaya Tuhan selalu ada beserta dengan kita, menolong, menyertai, memberikan kekuatan kepada setiap kita. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman yang sudah kami dengar. Kiranya kami boleh terus berharap, beriman kepada Engkau. Karena Engkaulah Allah yang hidup, yang terus menjaga, memelihara, dan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.